Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan UTS rekayasa perangkat lunak. Yang mana di sini UTS di sini ialah merancang sistem registrasi online puskesmas berbasis web. Di sini langsung saja dilihat dari studi kasus yang ada bahwasannya masalah yang ada di suatu puskesmas itu kebanyakan pada masalah pengantrian dalam melakukan registrasi, yang mana dapat memakan waktu yang lama, membuat para pasien capek menunggu, apalagi di era pandemi ini yang mengharuskan menjaga jarak, sehingga dapat banyak membuat kepuasan pasien dalam melakukan berobat di puskesmas menjadi menurun. Untuk itulah diperlukannya solusi berupa sistem registrasi online yang mana dapat mengatasi masalah pengantrian yang lama tadi. Baik, di sini seperti dijelaskan identifikasi masalah yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu terkait masalah lamanya waktu pengantrian dalam melakukan berobat ke puskesmas. Untuk deskripsi sistem, kegunaan sistem, dan kemampuan sistem sendiri, di sini sistem web ini dibuat agar dapat mengatasi masalah antrian yang lama tadi. Untuk itulah untuk deskripsi sistem ini sendiri yaitu di mana proses registrasi bisa dilakukan secara online melalui website, baik device dari komputer, laptop, ataupun HP itu bisa dilakukan. Dengan begitu dapat menghemat waktu dan membuat proses registrasi di puskesmas menjadi lebih efisien. Target pengguna sistem ini sendiri ialah admin-admin yang ada ataupun bekerja di puskesmas nantinya. Untuk kebutuhan sistem sendiri di sini dari kebutuhan fungsionalnya berupa input data pasien dan registrasi akun, pendaftaran secara online melalui web, pendataan kunjungan pasien di puskesmas, pelaporan kepada puskesmas terkait kunjungan pasien di puskesmas, peran sistem dalam mempermudah pasien dalam melakukan registrasi. Di sini untuk kebutuhan non fungsional sendiri seperti yang terdapat dalam tabel berikut berupa beberapa parameter, yaitu availability, reliability, ergonomi, portability, memory, response time, safety, security, bahasa komunikasi, dan halaman utama. Lingkungan operasi ialah sistem operasi yang dapat untuk mengoperasikan website ini berupa Microsoft Windows ataupun dalam HP juga bisa, Android ataupun iOS. Database yang digunakan DBMS, pengolah katanya Microsoft Word, bahasa pemrograman seperti yang tertera pada tabel berikut. Untuk desain sistem sendiri dimulai dari DFD level 0 yaitu berupa alur informasi yang mana dimulai dari pasien menginputkan data pasien ke sistem dan akan menghasilkan info akun yang diterima oleh pasien. Lalu setelah mendapat info akun, pasien akan melakukan registrasi online kembali kepada sistem berdasarkan akun yang sudah dibuat tadi. Lalu informasi registrasi akan diterima oleh admin. Selanjutnya admin akan proses registrasi tersebut dengan cara menginputkan data nomor antrian, jadwal, dan waktu kunjungan ke dalam sistem, sehingga outputnya akan menghasilkan info nomor antrian, jadwal, dan waktu kunjungan ke pasien nantinya. Selain itu, admin juga menginputkan data admin sendiri untuk ke dalam sistem agar bisa diproses.
Lalu admin juga menginputkan data kunjungan ke pasien yang mana akan diproses ke dalam sistem menjadi laporan kunjungan pasien yang akan dilaporkan ke kepala puskesmas. Selanjutnya dari dokter sendiri menginputkan data dokter dan data jadwal ke sistem agar nantinya dapat disesuaikan untuk proses registrasi pasien yang ingin berobat ke puskesmas nantinya. Untuk output dari data dokter dan data schedule sendiri berupa info dokter dan info schedule yang akan diterima oleh admin. Apoteker menginputkan data jadwal buka tutup apotek ke dalam sistem dan menghasilkan output jadwal buka tutup apotek. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu alur informasi dari DFD level 0. Lanjut ke DFD level 1, terdapat 3 proses di sini, yaitu pengelolaan data, proses registrasi, dan penyusunan laporan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di sini, mulai dari dokter menginputkan data dokter, data schedule ke dalam proses kelola data, yang mana hasil data ini akan berupa informasi dokter dan informasi schedule-nya yang diterima oleh admin. Apoteker juga menginputkan jadwal buka tutup apotek ke dalam proses kelola data dan akan menghasilkan info jadwal buka tutup apotek kepada admin, yang mana nantinya data-data ini akan disesuaikan untuk proses registrasi pasien yang ingin berobat ke puskesmas nantinya. Di sini pasien menginputkan data pasien ke dalam proses pengelola data, kemudian data pasien tersebut disimpan sementara ke dalam data store pasien, dan data store pasien tersebut akan menginputkan kembali ke dalam proses registrasi, yang mana dalam proses ini akan menghasilkan info account yang akan dimiliki pasien untuk melakukan registrasi online ke puskesmas nantinya. Setelah mendapatkan info account, pasien akan menginputkan data registrasi online-nya ke dalam proses registrasi, yang mana kemudian akan diterima oleh admin berupa info registrasi online. Lalu adminnya akan memproses registrasi tersebut dengan memberikan data nomor antrian, jadwal, dan waktu kunjungan kepada pasien melalui proses registrasi, dan kemudian pasien akan menerima info nomor antrian, jadwal, dan waktu kunjungan nantinya. Admin sendiri selain itu juga di sini menginputkan data admin ke dalam proses kelola data, yang mana data admin ini akan disimpan ke dalam data store admin, dan juga menginputkan data kunjungan pasien ke dalam proses kelola data, yang mana data kunjungan pasien ini akan berlanjut disimpan sementara ke data store kunjungan. Lalu data store kunjungan ini akan diproses kembali menjadi laporan kunjungan pasien yang akan dilaporkan ke kepala puskesmas. Lanjut di sini di sini DFD level 2 proses 1. Admin di sini di DFD level 2 proses 1 terdapat 5 pembagian kelola data tadi, yaitu kelola data admin, kelola data pasien, kelola data dokter, dan kelola data apoteker, serta kelola data kunjungan pasien. Di sini seperti biasa admin menginputkan data admin untuk diproses kelola data admin sehingga menghasilkan data admin disimpan sementara dalam data store. Pasien menginputkan data pasien dalam proses kelola data pasien, yang mana hasilnya akan berupa data pasien yang disimpan sementara ke data store pasien. Lalu dokter menginputkan data dokter dan data schedule-nya ke dalam proses kelola data dokter, yang mana akan diterima hasil outputnya berupa info dokter dan info schedule-nya oleh admin. Apoteker juga menginputkan data jadwal buka tutup apotek ke dalam proses kelola data apoteker, kemudian hasil outputnya berupa info jadwal buka tutup apotek yang akan diterima oleh admin nantinya. Lalu admin menginputkan data kunjungan pasien ke dalam proses kelola data kunjungan pasien, yang mana akan menghasilkan output data kunjungan pasien ke dalam data store sementara, yaitu data store kunjungan. Lanjut ke DFD level 2 proses 2. Di sini proses registrasi tadi dibagi lagi menjadi 2, yaitu proses registrasi account web dan proses registrasi online puskesmas.
Di sini dari data pasien yang telah diinputkan sebelumnya akan diproses lagi ke dalam proses registrasi akun web sehingga menghasilkan info account yang bisa digunakan untuk melakukan login serta melakukan registrasi online ke puskesmas nantinya melalui website tadi. Lanjut yang kedua ini yaitu proses registrasi online puskesmas. Setelah mendapatkan account, pasien akan melakukan registrasi online dengan menginputkan informasi accountnya ke dalam proses ini. Lalu informasi registrasinya akan diterima admin, kemudian diproses dengan cara menginputkan data nomor antrian, jadwal dan waktu kunjungan ke dalam proses registrasi lagi, sehingga pada akhirnya si pasien akan mendapatkan info nomor antrian, jadwal dan waktu kunjungan untuk berobat ke puskesmas nantinya. Lanjut DFD level 2 proses 3. Di sini data kunjungan yang disimpan sebelumnya di data store akan diproses ke proses selanjutnya, yaitu penyusunan laporan kunjungan pasien, yang mana laporan ini akan diserahkan kepada kepala puskesmas nantinya. Lanjut entity relationship diagram. Di sini terdapat 7 entitas, yaitu dokter, pasien, web, puskesmas, admin, schedule, dan apoteker. Di sini mulai dari dokter memiliki beberapa atribut, yaitu ID dokter, alamat, nama, jenis kelamin, dan kode puskesmas. Dan juga entitas lainnya yang memiliki masing-masing atribut. Di sini dokter dengan pasien memiliki hubungan many to many. Dokter dengan puskesmas memiliki hubungan many to one. Pasien ke puskesmas memiliki hubungan many to one. Pasien ke apoteker memiliki hubungan many to one. Pasien ke schedule memiliki hubungan many to many. Admin ke schedule memiliki hubungan many to many. Pasien ke web memiliki hubungan many to one, dan admin ke web memiliki hubungan many to one. Di sini jika terdapat hubungan many to one ataupun many to many, maka perlu dilakukan penyesuaian. Seperti contoh di sini, jika terdapat hubungan many to one, maka akan lahir yang namanya Porensky. Di sini seperti contoh banyak dokter bekerja di satu puskesmas. Nah, karena hubungannya many to one, maka akan ada yang namanya atribut Porensky. Nah, Porensky ini akan diletakkan kepada entitas yang memiliki keterangan hubungan many. Di sini karena dokter memiliki hubungan keterangan many daripada puskesmas yang memiliki hubungan keterangan one, maka dokter akan memperoleh Porensky berupa kode puskesmas. Nah, Porensky ini ialah primary key dari entitas yang berhubungan yang ditempatkan ke tempat tamu. Di sini dokter di entitas ini berperan sebagai tamu karena dia tergolong jenis hubungan many. Sederhananya gini, Porensky-nya itu pasti diletakkan di setiap entitas yang berhubungan many-nya gitu, bukan ke yang one-nya. Seperti contoh di dokter ini kan many to one. Nah, berarti Porensky-nya terletak di many di dokter. Untuk itulah Porensky-nya itu berupa kode puskesmas. Porensky ini ialah seperti yang saya bilang tadi, primary key dari entitas lain yang bertamu ke entitas lainnya lagi gitu. Kalau many to many itu itu entitasnya misalnya seperti schedule dan admin. Nah, kalau many to many itu Porensky-nya tidak diletakkan di entitas, melainkan di relasi atau hubungan antar entitas tersebut. Seperti di sini kan relasinya mengatur, berarti Porensky-nya itu diletakkan di relasi mengatur tadi. Seperti yang bisa kita lihat di sini, relasinya itu berupa ID admin, Porensky-nya itu berupa ID admin dan KD schedule. Dan seperti itulah mungkin penjelasan alurnya. Di sini
dapat dibaca keterangannya, banyak dokter mendiagnosa banyak pasien membeli obat ke satu apoteker, banyak dokter bekerja ke satu puskesmas, banyak pasien berkunjung ke satu puskesmas, banyak pasien melakukan registrasi ke web, banyak admin menginput data ke satu web, banyak admin mengatur banyak schedule, dan banyak pasien mendapatkan banyak schedule. Seperti itu. Sini untuk keterangan tabel sendiri bisa dilihat berupa nama fieldnya, yaitu atau atributnya ID dokter, dan juga keterangan atributnya itu apa, primary key, apakah atribut, apakah foreign key, tipe datanya apa saja, apakah berupa angka yaitu integer, apakah berupa huruf yaitu string, apakah berupa karakter atau huruf-huruf cuman satu berupa char. Di sini terdapat 10 tabel termasuk tabel relasi dari hubungan many to many tadi. Lanjut ke desain interface, kurang lebih seperti ini tampilan antarmuka dari website yang akan dipakai untuk melakukan registrasi online. Di sini terdapat dua menu, yaitu daftar akun jika belum memiliki, lalu login untuk melakukan registrasi. Jika belum memiliki akun, maka di sini berupa tampilan daftar akun, bisa dengan menginputkan beberapa biodata seperti yang tertera, yang mana pada nantinya akan mendapatkan kode verifikasi untuk mendaftarkan account. Setelah membuat account, di sini ialah tampilan menu login tadi berupa email, nomor HP, dan password yang telah dibuat. Setelah menginputkannya dan melakukan login, masuk ke halaman utama untuk melakukan registrasi. Sini setelah menekan tombol registrasi, pasien akan diminta beberapa biodata kembali untuk melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi akan menunggu terlebih dahulu diberikan jadwal kunjungan. Setelah menunggu, maka akan diberikan jadwal kunjungan berupa format seperti berikut. Dan yang terakhir itu prosedur sistem yang diusulkan. Jadi secara garis besar jika disimpulkan, maka prosedur sistem yang diusulkan ini terdapat 14 tahap. Yang pertama yaitu pasien melakukan daftar akun di website, pasien mendapatkan info account, lalu pasien melakukan login ke website. Setelah itu pasien melakukan registrasi secara online, admin akan menerima info login akun dan data registrasi online, lalu admin akan menyesuaikan jadwal kunjungan pasien dan memprosesnya. Admin memberikan schedule kunjungan pada pasien melalui website. Pasien mendapatkan schedule kunjungan ke puskesmas. Pasien melakukan kunjungan ke puskesmas sesuai dengan schedule yang diberikan. Nah, setelah memperoleh jadwal dari website, maka pasien dapat melakukan pengobatan langsung ke puskesmas tanpa melakukan antrian. Setelah datang kan tinggal menunjukkan keterangan jadwal tadi kepada petugas, lalu pasien akan diarahkan langsung oleh perawat di sana untuk ke ruangan dokter. Sini dokter akan mendiagnosa keluhan ataupun penyakit yang dimiliki pasien, lalu memberikan resep obat. Kemudian pasien akan pergi ke apotek untuk membeli obat, resep obat yang diberikan oleh dokter tadi. Setelah itu pasien akan melakukan pembayaran biaya administrasi di puskesmas dan pulang. Oke, mungkin demikian pemaparan penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat berguna untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.